Ardi menuap lebar. Matanya perih menahan kantuk. Jam dinding di dashboard motornya menunjukkan pukul 02.47. Hujan gerimis membasahi aspal kota yang sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangan panjang dari pohon-pohon tua yang berjajar di sisi jalan. Dia sudah hampir pulang. Hari ini panjang, dari subuh sampai dini hari. Dia mengantar penumpang dari kantor, restoran, hingga orang mabuk di kafe. Tapi dia butuh uang. Anaknya sakit, dan obatnya tak murah. Ponselnya bergetar. Notifikasi pesanan masuk. Ardi menghela napas, tapi tetap menekan tombol terima. Aplikasi menunjukkan lokasi penjemputan. Taman Kota Anggrek. Tujuan, pemakaman tua Desa Cikarang. Serius, gumamnya. Pemakaman jam segini? Tapi dia tak punya alasan untuk menolak. Lagi pula tarif malam hari lebih tinggi. Bonus late night bisa mencapai 200%. Dia butuh itu. Enggan-enggan, Ardi memutar arah motornya menuju taman kota. Hujan semakin deras. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah malam ini punya nafas sendiri. Basah dan menusuk tulang. Taman Kota Anggrek sepi. Hanya ada satu bangku taman yang terlihat. Dan di bawah pohon beringin tua, berdiri seorang perempuan. Bajunya putih panjang, lusuh, basah kuyup. Rambut hitamnya panjang, menutupi seluruh wajahnya. Dia tak bergerak, tak memegang payung. Hujan mengguyur tubuhnya, tapi Ardi merasa air hujan itu melewatinya, bukan membasahi. Ardi menghampiri. "Permisi mbak, Anda pesan ojek?" Perempuan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk layar ponselnya. Di layar terlihat tujuan, pemakaman tua Desa Cikarang. Ardi mengangguk. "Naik saja mbak, hujan deras." Motor melaju pelan keluar dari taman. Jalanan sepi. Lampu merah menyala hijau tanpa suara. Ardi menginjak gas pelan. Pemakaman Cikarang seharusnya hanya 30 menit perjalanan. Tapi begitu dia melewati jembatan tua di pinggir kota, sesuatu berubah. Peta di aplikasi mulai berputar-putar. Jalan yang dilaluinya familiar, tapi tak pernah ada sebelumnya. Gedung-gedung yang seharusnya ada, toko, pom bensin, warung, menghilang. Yang ada hanyalah jalan panjang, gelap, dengan pepohonan rimbun di kiri kanan seperti terowongan. Ardi mengecek GPS. Tujuan, 5 kilometer lagi. Tapi dia yakin dia sudah melewati jalan ini sebelumnya. Ada papan nama yang sama, Jalan Raya Cikarang Lama. Tapi pohonnya dulu tidak setinggi ini. Dan bau tanah basah dan bunga kamboja yang membusuk. Dia melirik spion lagi. Dia tak bicara, hanya berjalan pelan, seperti kakinya tak menyentuh tanah. Suara langkahnya tak terdengar. Ardi merinding, tapi menganggapnya karena kelelahan. Sudah terlalu lama di jalan. Perempuan itu duduk di belakang, diam. Tangannya memegang erat pinggang Ardi, tapi Ardi tak merasakan tekanan. Dingin, kosong. "Siap ya?" tanya Ardi. Tak ada jawaban, hanya hening. Ardi menyalakan motor. Mesin hidup dengan suara gemuruh kecil. Dia melirik spion di dalam pantulan. Perempuan itu menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tapi sesuatu aneh, dia terlalu dekat. Terlalu dekat dengan tubuh Ardi. Padahal dia tahu dia duduk di ujung jok. Ardi mengusap keringat dingin di pelipis. "Ini hujan, mungkin aku salah lihat," bisiknya. Perempuan itu kini lebih dekat.
hampir menempel punggungnya. Rambutnya mengalir seperti air, menutupi wajahnya sepenuhnya. Tapi yang membuat Ardi hampir kehilangan kendali adalah wajahnya tidak ada di pantulan spion, hanya rambut hitam, tapi tubuhnya tetap terlihat. Hanya wajahnya menghilang. Ardi menggenggam stang erat, napasnya pendek. "Mbak, kamu baik-baik saja?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan dan desisan motor. Dia mencoba membuka obrolan. "Ini hujan parah ya? Biasanya nggak sampai segini. Kamu tinggal di dekat pemakaman?" Tetap diam. Ardi melirik sekali lagi. Kali ini wajahnya mulai muncul. Tapi bukan wajah manusia. "Joelkan saya." Tapi dua matanya tidak bergerak. Hanya menatap lurus ke depan ke arah Ardi seolah tahu dia sedang dilihat. Ardi menjerit kecil hampir menabrak pohon. Dia menepi, berhenti di pinggir jalan. "Maaf MBA, saya tidak bisa lagi." Dia berteriak tapi tubuhnya gemetar. Dia menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong. Perempuan itu menghilang. Tapi ponselnya bergetar. Notifikasi perjalanan berlanjut. Tujuan 3 kilometer lagi. Ardi membeku. Dia mengecek aplikasi. Waktunya masih pukul 2.47. Dia mencoba menutup aplikasi, matikan ponsel. Tapi begitu dia nyalakan kembali, aplikasi langsung terbuka sendiri. Waktu 02.47. Tujuan pemakaman tua Desa Cikarang. Dan di kursi belakang, dia duduk lagi, diam, rambut menutupi wajah. Tapi kali ini, tangannya memeluk erat pinggang Ardi. Dingin menusuk hingga ke tulang. Ardi menangis. "Apa yang kamu mau? Aku cuma mau uang. Aku cuma pengen pulang." Tapi motor bergerak sendiri, seolah jalannya punya kehendak. GPS menunjukkan arah, tapi peta terus berputar. Jalan yang sama muncul berulang. Ada warung nasi yang dulu dia lewati, tapi kini warung itu terbakar. Papan namanya tergantung miring. Warung nasi Ibu Rini. Tutup sejak 1998. Ardi mengingat, warung itu memang tutup, tapi sejak 2005 dan tidak terbakar. Dia mulai paham. Ini bukan dunia nyata. Dia memutar arah, mencoba kabur. Tapi jalan selalu membawanya kembali ke jalan raya Cikarang lama. Seperti labirin tanpa pintu keluar. Lalu dia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah tiang listrik yang roboh. Di bawahnya ada motor tergeletak. Dan di sampingnya, mayat seorang pria memakai jaket ojek online yang sama dengan miliknya. Wajahnya hancur. Tapi Ardi mengenal jaket itu karena dia baru beli minggu lalu. Dan di tangan mayat itu masih memegang ponsel. Layarnya menyala. Waktu 02.47. Tujuan pemakaman tua Desa Cikarang. Ardi menjerit. Dia tahu, dia akan mati seperti itu. Tapi motor terus melaju. Dia mencoba membuka aplikasi, menekan tombol batalkan perjalanan. Tapi muncul pesan, perjalanan tidak bisa dibatalkan. Penumpang telah membayar penuh, tujuan harus tercapai. Yaran? Ardi belum pernah melihat uang masuk, tapi dia mengecek dompet digitalnya. Ada transaksi masuk, 1.000.000 dolar dari nama Siti Nurhaliza, Blok C, Makam 17. Ardi menggigil. Siti Nurhaliza adalah nama yang sering muncul di cerita hantu kota. Konon, dia adalah perempuan yang bunuh diri di pemakaman itu setelah ditinggal nikah oleh kekasihnya. Katanya, dia menunggu seseorang yang mau mengantarnya pulang.
Dan hanya ojek malam yang bisa melihatnya. Ardi menangis. Aku nggak mau mati. Aku punya anak. Aku harus pulang. Tapi motor terus melaju. Jalan semakin sempit. Pohon-pohon semakin rapat. Udara semakin berat. Bau Kamboja semakin menyengat. Lalu dia melihatnya. Itu gerbang pemakaman. Besi berkarat. Tulisan Pemakaman Umum Desa Cikarang. Didirikan 1932. Motor berhenti tepat di depan gerbang. Perempuan itu turun, perlahan. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Dia berjalan menuju makam nomor 17. Di batu nisannya terukir, Siti Nurhaliza, lahir 12 April 1980, meninggal 17 Mei 1998. Perempuan itu berdiri di depan makam. Lalu dia berbalik. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Tapi bukan wajah Siti Nurhaliza. Itu wajah Ardi. Ardi menjerit. Dia melihat dirinya sendiri, pucat, mata cekung, mulut terbuka dalam teriakan tanpa suara. Wajah itu menatapnya, lalu tersenyum. Dan tiba-tiba, Ardi merasa tubuhnya ringan. Dia melihat ke bawah. Dia tidak lagi duduk di motor. Dia berdiri di samping motor. Dan di atas motor. Dia sendiri. Tapi bukan dia yang sekarang. Itu dia yang masih hidup. Masih bernapas. Masih takut. Ardi menyadari kebenarannya. Dia sudah mati. Tabrakan di jembatan tadi. Saat dia hampir menabrak pohon. Itu bukan kecelakaan kecil. Itu akhir hidupnya. Dan sekarang, dia menjadi penumpang. Penumpang yang menunggu ojek lain untuk mengantarnya pulang. Tapi tidak ada pulang. Hanya perjalanan berulang. Ardi melihat dirinya yang masih hidup menatap kosong ke arah makam. Lalu perlahan, dia menaiki motor. Aplikasi bergetar. Pesanan baru. Taman Kota Anggrek. Pemakaman tua Desa Cikarang. Dan dari balik pohon, perempuan berbaju putih muncul. Rambut hitam menutupi wajah. Dia menunjuk ponselnya. Ardi yang kini menjadi arwah berdiri di samping makam menyaksikan. Dia ingin berteriak, memperingatkan. Tapi dia tak bisa bicara. Dia hanya bisa menunggu. Dan suatu hari mungkin seseorang akan mengantarnya pulang. Tapi tidak ada pulang. Hanya perjalanan. Pukul 02.47. Selamanya.